Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok 9 ingin menampilkan strategi konseling dengan teknik kursi kosong. Saya Aulia Fiatni Irsu sebagai konselor. Saya Eliza Putri Harahap sebagai konseling. Saya Azri Samsurizal sebagai pengamat 1. Saya Rizky Berkah Khalifah sebagai pengamat 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Dengan Mbak Eliza ya ini yang kemarin menghubungi Ibu. Iya, Bu. Saya Eliza, kelas 12 MIPA 4, Bu. Bagaimana kabarnya Mbak Eliza hari ini? Alhamdulillah, Bu. Kabar saya baik. Bagaimana Mbak dengan tugas-tugasnya selama pembelajaran online ini? Lumayan banyak, Bu. Ya, harus tetap semangat ya Mbak, walaupun banyak tugas, harus tetap mengerjakan dan menjalani proses pembelajaran daring ini dengan semangat. Iya, Bu. Saya tetap semangat menjalani proses pembelajaran secara online ini. Kalau boleh tahu, ada yang bisa Ibu bantu Mbak Eliza sehingga membuat jaringan Ibu? Saya ingin melakukan konseling dengan Ibu. Apakah Mbak Eliza bersedia untuk melakukan proses konseling dengan Ibu? Iya, Bu. Saya bersedia. Baik. Mbak Eliza datang ke sini atas keinginan Mbak Eliza sendiri atau orang lain? Saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri, Bu. Oh, seperti itu. Sebelumnya Mbak Eliza sudah pernah melakukan konseling atau belum ya, Mbak? Belum pernah, Bu. Ini baru yang pertama kali. Baiklah, kalau begitu. Sebelum kita melakukan proses konseling, Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai konseling itu. Baik, Bu. Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli untuk membantu mengentaskan hambatan yang dialami konseli agar konseli dapat berkembang secara optimal. Bisa dimengerti, Mbak? Baik, Bu, saya mengerti. Proses konseling yang akan kita lakukan mempunyai beberapa tahapan dan ada waktunya ya, Mbak. Serta di dalamnya terdapat asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi, Mbak Eliza bisa menceritakan secara terbuka tentang permasalahan yang Mbak Eliza alami pada Ibu. Mbak Eliza tidak perlu khawatir kalau ceritanya akan sampai ke orang lain. Pada sesi ini, kita melakukan dalam waktu kurang lebih 30-45 menit. Maka dari itu, waktu proses konseling yang tidak banyak ini, alangkah baiknya untuk digunakan dengan seoptimal mungkin ya, Mbak. Baik, Bu, kalau begitu. Mbak Eliza mengatakan pada Ibu kalau Mbak Eliza mempunyai masalah dan ingin melakukan proses konseling dengan Ibu. Kalau boleh tahu, permasalahan yang Mbak Eliza alami seperti apa ya? Saya bingung, Bu, untuk memilih jurusan di perguruan tinggi, Bu. Pilihan saya dengan orang tua berbeda. Biar Mbak Eliza bingung, alangkah baiknya Mbak Eliza membicarakan yang sebenarnya tentang kemauan Mbak Eliza. Kalau boleh tahu sebenarnya Mbak Eliza kepinginnya ini ambil apa? Sebenarnya saya memilih untuk masuk di jurusan seni, Bu. Oh, kalau begitu Mbak Eliza harus memalingkan diri untuk membicarakan keinginan kepada orang tua Mbak Eliza. Iya, Bu. Jadi Mbak Eliza merasa
khawatir ya kalau orang-orang Mbak Eliza kurang setuju dengan keputusan yang diambil. Iya, Bu. Takut kalau orang tidak setuju dengan pilihan Mbak Eliza. Iya, Bu, benar. Baiklah, kalau begitu. Jadi sekarang Mbak Eliza bingung pilihan orang tua yang berbeda dengan pilihan Mbak Eliza sendiri. Iya, Bu, saya sangat bingung. Baiklah, tujuan dari konseling ini adalah untuk mengatasi ketakutan yang dialami Mbak Eliza sekarang sehingga Mbak Eliza mempunyai keberanian untuk mengungkapkan apa yang Mbak Eliza rasakan kepada orang tua. Seperti itu, Bu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Dari permasalahan yang Mbak Eliza alami, kita akan menggunakan strategi konseling dengan teknik kursi kosong. Sebelumnya Mbak Eliza sudah tahu atau pernah mendengar tentang teknik kursi kosong? Belum, Bu. Belum pernah. Kursi kosong itu merupakan sebuah teknik untuk bermain peran di mana nanti Mbak Eliza memerankan sebuah posisi top dog dan underdog. Jadi nanti Mbak Eliza dengan media sebuah kursi kosong akan memerankan sebuah posisi top dog, di mana posisi top dog ini adalah posisi yang memerankan pemeran yang otoriter, memiliki kecenderungan ingin menang, dan posisi underdog sendiri yaitu posisi yang lemah atau posisi yang tidak bisa mengungkapkan perasaan-perasaan yang ada dalam diri sendiri. Seperti itu Mbak Eliza, bisa dipahami? Oh, seperti itu. Iya, Bu, saya paham. Apakah Mbak Eliza bersedia melaksanakan setiap tahapan teknik ini? Iya, Bu, saya bersedia. Nah, setelah Ibu menjelaskan tentang kursi kosong tadi, kan sudah dipahami oleh Mbak Eliza. Ibu akan melanjutkan sebuah identifikasi permasalahan di mana nanti Mbak Eliza mengungkapkan apa saja hal-hal yang dilakukan oleh orang tua kepada Mbak Eliza dan perasaan-perasaan apa yang ada pada diri Mbak Eliza. Mungkin bisa diceritakan? Iya, Bu. Mungkin kalau dari sisi orang tua saya bisa dikatakan kalau orang tua saya itu orangnya kalau ingin A ya A, Bu. Terus suka memaksakan kehendak. Cara bicaranya itu keras, Bu. Jadi meskipun tidak marah, tapi seperti orang yang sedang marah-marah. Jadi waktu saya sama orang tua diskusi tentang sesuatu yang sering terjadi, malah saya dengan orang tua saya bertengkar karena saya tersulut emosi juga, Bu. Jadi menurut Mbak Eliza, orang tua Mbak Eliza ini galak itu ya Mbak? Iya, Bu, seperti itu. Ketika orang tua melakukan hal tersebut, apa sih yang sebenarnya Mbak Eliza rasakan? Ya, kalau bisa dibilang saya itu pengen mengungkapkan masalah yang sedang saya alami, yaitu bahwa saya tidak mau kalau saya masuk jurusan kedokteran. Saya pengen mengungkapkan itu, tapi saya tidak berani, saya takut nantinya orang tua saya akan marah dan menyuruh saya untuk membiayai kuliah saya sendiri. Jadi saya cuma bisa diam saja, Bu. Seperti itu ya Mbak. Mbak Eliza hanya bisa diam, menerima saja meskipun sebenarnya Mbak Eliza pengen untuk mengungkapkan keinginan yang sesungguhnya. Iya, Bu. Nah, dalam kursi kosong ini membutuhkan 2 buah kursi yang nantinya akan Mbak Eliza tempati sebagai posisi top dog dan posisi underdog. Berhubung kita melakukan sesi konselingnya secara daring ya Mbak, maka Ibu minta tolong ke Mbak Eliza untuk menyiapkan kursi yang akan dipakai nantinya terlebih dahulu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sekarang silahkan tentukan mana kursi sebagai top dog dan mana yang sebagai underdog. Yang kanan sebagai
top dog, yang kiri sebagai underdog, Bu. Oke, boleh. Baik, dari pengidentifikasian permasalahan tadi, Ibu akan mengajarkan kepada Mbak Eliza bagaimana untuk melakukan permainan peran dalam kursi kosong ini. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi ya Mbak Eliza akan berperan sebagai top dog dan underdog. Di mana top dog ini karakteristik orang tua dari Mbak Eliza. Dan underdog merupakan perasaan-perasaan atau perilaku yang ingin Mbak Eliza ungkapkan. Mbak Eliza dapat memilih melakukan top dog secara keseluruhan dan underdog secara keseluruhan atau top dog dan underdog secara bergantian langsung. Nah, Mbak Eliza mau memilih yang seperti apa? Saya memilih yang top dog secara keseluruhan, lalu underdog secara keseluruhan, Bu. Baik, kalau begitu. Nah, sekarang dengan kursi yang telah Mbak Eliza sediakan, silahkan Mbak Eliza menduduki kursi tersebut sesuai dengan karakteristik yang akan Mbak Eliza perankan terlebih dahulu. Baik, Bu. Tadi Mbak Eliza memilih untuk memerankan top dog secara keseluruhan, lalu underdog secara keseluruhan. Mbak Eliza bisa membayangkan terlebih dahulu yang selama ini yang telah Mbak Eliza alami tentang hal apa saja yang telah dilakukan oleh orang tua Mbak Eliza terhadap Mbak Eliza. Bisa dimengerti, Mbak? Iya, Bu, saya mengerti. Jika Mbak Eliza pada peran top dog, silahkan Mbak Eliza perankan sesuai dengan karakter asli dari orang tua Mbak Eliza. Dan jika Mbak Eliza berada di posisi underdog, anggap seolah-olah orang tua Mbak Eliza berada di depan Mbak Eliza dan Mbak Eliza mengungkapkan perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh Mbak Eliza. Bisa dimengerti, Mbak? Iya, Bu, saya mengerti. Silahkan dimulai. Eliza, kamu itu harus masuk jurusan kedokteran. Kedokteran itu lebih menjanjikan ke depannya. Kamu bisa jadi dokter umum, atau bahkan bisa jadi dokter spesialis. Bukan malah memilih jurusan seni. Ayah sama bunda tidak setuju jika kamu memilih jurusan seni. Kamu mau jadi apa nanti masuk di jurusan seni? Tidak menjanjikan sekali prospek kerjanya. Kamu harus masuk kedokteran, biar masa depan kamu jelas. Sudah itu saja yang biasanya dikatakan oleh Mbak Eliza kepada Mbak Eliza atau masih ada lagi, Mbak? Masih ada lagi, Bu, sebenarnya. Baik, kalau seperti itu silahkan dilanjutkan terlebih dahulu, Mbak. Eliza, kalau kamu tidak mau nurut sama maunya ayah sama bunda, kamu tetap memilih jurusan seni, silahkan, tapi kamu harus memenuhi biaya kuliah kamu sendiri. Sudah. Bagus sekali, Mbak Eliza. Nah, sekarang silahkan Mbak Eliza ganti posisi di posisi underdog. Baik, Bu. Nah, sekarang silahkan Mbak Eliza membalas ucapan dari orang tua Mbak Eliza tadi. Silahkan ungkapkan semua perasaan-perasaan atau keinginan yang ingin Mbak Eliza ungkapkan. Begini, ayah bunda, sebenarnya Eliza itu ingin masuk di jurusan seni, bukan di kedokteran. Eliza sadar betul akan kemampuan Eliza, yaitu di bidang seni, bukan di kedokteran. Eliza akan tetap memilih jurusan seni apapun yang terjadi, karena ini memang sesuai dengan keinginan Eliza mengenai tentang prospek kerja ke depannya. Banyak kok ayah bunda kerjaan yang bagus di bidang seni. Sukses tidak hanya orang-orang yang menjadi dokter saja, tapi orang-orang yang bisa bekerja sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Lulusan seni juga bisa sukses, ayah bunda. Eliza sudah mantap untuk memilih jurusan seni karena Eliza yakin mampu di jurusan tersebut. Misal kalau Eliza di jurusan kedokteran, nantinya Eliza akan menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Tapi kalau di
jurusan seni, Eliza yakin Eliza akan bisa berhasil secara optimal, Ayah. Dan Eliza pasti juga akan lebih semangat kalau masuk di jurusan seni. Sudah, Bu. Setelah Mbak Eliza mengungkapkan hal tersebut, sekarang bagaimana perasaan Mbak Eliza setelah mengatakan hal-hal yang sejujurnya kepada orang tua Mbak Eliza? Mungkin maksud dari orang tua saya seperti tujuannya baik ya Bu, untuk kebaikan masa depan saya. Tapi untuk orang tua saya memaksakan kehendaknya agar saya masuk di kedokteran. Itu mungkin jadi kekurangan dari orang tua saya Bu. Saya juga dapat merasakan bagaimana jadi orang tua saya. Terus saya juga dapat merasakan waktu saya menjadi diri saya sendiri. Saya lebih lega Bu, karena secara tidak langsung saya sudah mengungkapkan hal yang selama ini saya pendam. Setelah melakukan teknik itu tadi, kira-kira Mbak Eliza bisa atau tidak menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Mbak Eliza secara langsung? Karena saya barusan sudah latihan, nantinya saya akan mencoba mengungkapkannya secara langsung. Karena dalam diri saya sekarang sudah mulai muncul keberanian untuk mengungkapkan yang sebenarnya ke orang tua saya, Bu. Bagus sekali Mbak Eliza. Nantinya Mbak Eliza bisa sejujurnya bilang kalau jurusan seni itu memang jurusan yang Mbak Eliza inginkan, dan nantinya agar orang tua bisa menerima pilihan Mbak Eliza juga. Ya, Bu. Perasaan Mbak Eliza sekarang bagaimana? Saya lebih lega, Bu, dan sudah mulai muncul keberanian dalam diri saya. Nantinya saya akan membicarakan hal tersebut pada orang tua saya, Bu. Bagus Mbak Eliza. Nanti bisa dicoba lagi ya seperti itu di rumah. Kalau ada kebingungan bisa hubungi Ibu. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya. Nanti saya akan menghubungi Ibu kalau saya mengalami kendala. Iya Mbak Eliza, sama-sama. Baik, kalau begitu sesi konseling kali ini Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penampilan dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.